continuous dalam bentuk nominal. Oke, jadi teman-teman kan pasti bertanya-tanya, loh apa sih bedanya rumus verbal sama nominal? Bedanya teman-teman, verbal itu rumusnya hanya digunakan untuk kata kerja. Contohnya apa sih emang? Misal, I was kicking a ball. Itu contoh kata verbal dalam bentuk past continuous. Nah, kalau yang nominal itu gimana sih? Nah, kalau yang nominal itu contohnya, she was beautiful, I was smart, he was handsome. Itu contoh nominal simple past. Lah, kok pakai I was, I were? Kan nggak mungkin ya teman-teman kita pakai simple past, nggak pakai auxiliary. Dalam nominal itu nyebutnya I beautiful, kan aneh ya teman-teman. Nah, jadi ini rumusnya. Dalam bentuk plus akan ada yang namanya subject, auxiliary, to be, yang menggunakan was and were. Selain itu, terakhir ada yang namanya complement. Complement ini sendiri itu ada banyak loh guys. Bisa yang namanya adjektif. Adjektif adalah kata sifat. Selain adjektif, apalagi sih? Ada lagi yang namanya noun. Noun itu apa sih? Nah, noun adalah kata benda. Kata benda itu contohnya kayak apa sih? Misal, a pillow itu namanya kata benda. Kalau kata sifat tadi contohnya apa? Clever. Clever is adjective, kata sifat. Selain noun ada lagi yang namanya adverb. Adverb sendiri digunakan sebagai keterangan waktu, juga keterangan tempat, dan berbagai macam. Biasanya digunakan untuk keterangan tempat serta keterangan waktu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngasih kayak keterangan suasana gitu loh guys. Setelah adjektif, noun, adverb, ada juga yang namanya pronoun. Nah, pronoun ini itu contohnya kayak apa sih emang? Gimana ya? Kadang like itu bisa jadi nggak selalu jadi kata kerja guys. Bisa juga kayak complement gitu. Nah, pronoun ini biasanya yang digunakan itu kayak possessive gitu. Nah, possessive itu yang gimana contohnya? Ada yang namanya him, her, atau mungkin your. Itu namanya possessive adjective. Biasanya pronoun yang dipakai buat nominal itu pakainya possessive adjective. Setauku ya. Jadi kalau misal salah, correct me if I'm wrong, oke? Nah, ini kan tadi rumus plus, ini rumus minus. Dia tetap sama
bedanya apa sih? Nah, jadi gini teman-teman, penggunaan auxiliary was sama were ini berbeda. Was biasanya digunakan untuk I, she, and he, atau it, atau mungkin singular bentuk orang ketiga. Nah, ini semua dia pakainya was. Kalau selain I, she, he, it itu apa pakainya? Nah, selain ini ada yang namanya you, we, they, and something plural. Plural itu berarti objeknya lebih dari satu. Misalnya nih, kalau kita pakai my friend, itu pakainya was. My friend was late. Temanku terlambat. Nah, kalau misal teman-temanku gimana? My friends was, enggak, salah. Kita pakainya my friends were late. Jadi kalau misal dia plural lebih dari satu, itu pakainya apa teman-teman? Benar, were. Oke, sekarang now you know. Plus sama minus. Emang ada lagi selain itu? Ada tahu, namanya interrogatif. Nah, interrogatif ini diawali terlebih dahulu dengan auxiliary, yaitu was or were. Nah, setelah was dan were ada subjek. Ingat, setiap interrogatif, question word itu pasti pakainya auxiliary dulu, baru subjek. Setelah itu